Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni Yulianti. Di video kali ini kita akan membahas trigonometri. Namun sebelum kita mempelajari tentang trigonometri, kita akan membahas dulu materi prasyarat trigonometri, yaitu tentang ukuran sudut. Nah, materi tentang ukuran sudut sudah pernah disampaikan di SMP. Pada ukuran sudut itu dikenal ada dua macam ya. Ada derajat atau nama lainnya degree dan radian atau rad. Maka apabila kita menggunakan kalkulator untuk mencari nilai sudut, itu kemudian misalnya satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda nilainya. Maka di sini perlu diketahui bahwa ukuran sudut itu ada dua macam. Ini penting sekali ya, tahu ukuran sudut di kalkulator itu ada derajat dan radian. Untuk simbolnya sendiri, kalau derajat kalian pasti sudah tidak asing lagi ya. Kalau derajat itu seperti pangkat 0 gitu ya, 0 kecil di atas. Ini lambang atau simbol derajat. Sedangkan untuk simbol radian adalah singkatan rad. Nah, sekarang kita akan bahas dulu derajat. Apa itu derajat? Dalam suatu lingkaran, apabila dikatakan satu putaran itu seperti ini, berarti berawal di sini, kemudian berakhir di titik yang sama seperti ini, satu putaran. Nah, satu putaran, sudut yang terbentuknya adalah 360 derajat. Jadi, sepakat ya bahwa satu putaran adalah 360 derajat. Apabila putarannya setengah, seperti ini dinamakan setengah putaran. Nah, setengah putaran ini adalah 180 derajat. Sedangkan kalau dia berputarnya hanya seperempat bagian, ini disebut seperempat putaran. Nah, seperempat putaran ini, sudut yang terbentuknya adalah 90 derajat. Nah, maka kalau 1 derajat, besarnya segimana? Berarti kalau 1 derajat berarti sekecil ini. Nah, berarti untuk besar sudut 1 derajat ini berapa putaran? Ya, berarti kita bisa ambil pernyataan yang ini. Kalau 1 putaran adalah 360 derajat, nah maka 360 derajat itu adalah 1 putaran. Ya, bolak-balik nih. Berarti kalau misalnya kita mau cari 1 derajat itu berapa putaran, berarti kalau 360 derajat supaya jadi 1, berarti kan kedua ruas ini harus kita bagi dengan 360. Berarti 1 derajat adalah 1/360 putaran. Jadi 1 derajat didefinisikan sebagai 1/360 putaran. 1 dari 360 putaran. Nah, ini adalah definisi 1 derajat ya, 1/360 putaran. Kemudian bagaimana mengenai radian? 1 radian itu ini didefinisikan sebagai besar sudut yang dia terjadi ketika misal ini O, ini A, ini B ya. 1 radian didefinisikan sebagai besar sudut yang terbentuk ketika suatu busur AB panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, maka sudut yang terbentuk ini dinamakan 1 radian. Nah, ketika panjang busur AB ini sama dengan panjang jari-jarinya, maka sudut yang terbentuk adalah sebesar 53,7 derajat. Ya. Jadi 1 radian besarnya adalah 53,7 derajat apabila kita konversi ke dalam derajat. Nah, jadi 1 radian itu segimana? Ya, 1 radian itu segini. Besarnya 53,7 derajat. 53,7 derajat ini terjadi ketika panjang busur AB-nya ini panjangnya sama dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini dinamakan 1 radian. Nah, tujuan kita memahami derajat, degree atau radian ini adalah supaya kita bisa melakukan konversi tanpa menggunakan kalkulator ya. Jadi dari 2 buah pembahasan ini kita bisa mendapatkan rumus untuk mengkonversi derajat ke radian maupun radian ke derajat. Nah, jadi jelas ya bahwa 1 radian besarnya adalah 53,7 derajat. Nah, berarti kalau 1 derajat berapa radian? Nah,
Kalau 1 derajat berarti kan tadi 1 radian sama dengan 53,7 derajat. Atau 53,7 derajat itu sama dengan 1 radian kan? Kalau 53,7 derajat ini mau kita jadikan 1 derajat, berarti kedua ruas kan kita bagi dengan 53,7 derajat ya. Maka menjadi 1 per 53,7 derajat radian. Ya, jadi kita dapatkan dua buah konversi, rumus konversi bahwa 1 radian adalah 53,7 derajat dan 1 derajat adalah 1 per 53,7 radian. Nah, dari dua pembahasan tentang derajat dan radian ini, nanti kita akan mudah untuk mengkonversi dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Nah, untuk rumus konversinya kita bisa menggunakan konsep yang telah kita bahas tadi ya. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan konsep bahwa satu putaran adalah 360 derajat. Ya, ini satu putaran, ini sudut yang terbentuk adalah 360 derajat. Satu putaran ini artinya sama dengan keliling lingkaran, ya kan? Satu putaran seperti ini nih, ini berarti adalah keliling lingkaran. Berarti kalau satu putaran ini 360 derajat, berarti keliling lingkaran ini adalah 360 derajat. Nah, di sini perlu kalian ingat bahwa untuk rumus keliling lingkaran adalah 2pi r. Ya, pi-nya ini 22/7 atau 3,14 dan r-nya ini adalah panjang jari-jari lingkaran. Nah, kalau keliling lingkaran ini adalah 2πr, maka 2πr besarnya adalah 360 derajat. Ya. Nah, tadi untuk jari-jari sendiri, pada saat 1 radian, ini nilai jari-jarinya adalah sama. Maka bisa kita katakan 2πr ini menjadi 2pi radian, kan? Nah, maka di sini kita bisa peroleh nilai pi radian. Berarti pi radian ini 360 derajat dibagi 2 ya. Atau berarti besar pi radian adalah 360 derajat bagi 2, yaitu 180 derajat. Nah, di sini kita dapatkan rumus konversi. Pi radian sama dengan 180 derajat. Kalau tadi 2 pi radian 360 derajat, maka kalau 1 pi radian adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau kita mau tahu 1 derajat berapa pi radian? Kalau pi radian sama dengan 180 derajat, itu sama saja dengan 180 derajat sama dengan pi radian. Maka kalau kita ingin dapatkan 1 derajat, berarti 180 derajat supaya jadi 1 itu kan berarti kedua ruas kita bagi 180 derajat ya. 180 derajat kan bagi 180 derajat 1. Nah, pi radian dibagi 180 derajat juga. Jadi pi per 180 radian. Nah, jadi 1 radian kalau dinyatakan dalam bentuk V adalah V per 180 radian. Atau misalkan kita mau tahu 1 radian berapa V. Kalau kita mau tahu 1 radian berapa V, berarti dari sini V radian sama dengan 180 derajat. V radian sama dengan 180 derajat. Maka kalau kita mau tahu 1 radian, berarti adalah 180 derajat per pi. Nah, ini adalah rumus-rumus konversi yang akan kita gunakan untuk mengkonversi dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Nah, selanjutnya kita coba ya, mengkonversi derajat ke radian maupun radian ke derajat. Ini ada 5 buah contoh soal. Nomor 1, seperempat putaran berapa derajat dan berapa radian? Nah, kalau ini tanpa menggunakan rumus konversi, seperempat putaran itu kan seperempat tuh segini ya. Ini namanya seperempat putaran. Nah, tentu saja dia adalah 90 derajat ya. Kalau 90 derajat itu ditulisnya berapa pi radian? Biasanya kalau radian ini ditulis dalam bentuk pi ya. Jadi kalau seperempat putaran sama dengan 90 derajat. 90 derajat ini berapa pi radian? Berarti kalau misalnya kita belum tahu caranya, kita harus menggunakan rumus konversi. Nah, rumus konversinya sendiri kan tadi bisa kita buat ya. Tadi menggunakan konsep 1 putaran penuh, bahwa 1 putaran itu adalah 360 derajat.
kalau kita mau tahu 1 derajat berapa radian. Ingat ya bahwa satu putaran itu keliling lingkaran kan. Nah, keliling lingkaran ini kan 2 pi r atau 2 pi rad ya. Besarnya berarti 360 derajat. Menjadi 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Nah, jadi kalau 1 derajat berarti kedua ruas kita bagi 360 ya, berarti menjadi 2/360 pi radian. Berarti 1 derajat adalah 2/360 berarti 1/180 pi radian kan? Nah, jadi kalau 90 derajat, maka 90/180 pi radian. 90 dibagi 180 berarti ini menjadi setengah pi radian. Nah, jadi seperempat putaran itu kan besarnya 90 derajat, dan 90 derajat ini sering disebut setengah pi radian. Ya, jadi setengah pi radian adalah 90 derajat. Berarti kalau sepertiga putaran berapa derajat? Berarti kita gunakan rumus konversi yang ini. Kalau satu putaran 360 derajat, kalau 1/3 putaran, maka 1/3 kali 360 derajat. Maka 360 dibagi 3 ini berarti 120 derajat. Nah, tadi juga sama ini ya. Ini berarti tadi 1/4 dikali 360 kalau kita hitung ya. Besarnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kalau sepertiga putaran itu 120 derajat. 120 derajat sering disebut berapa pi radian? Berarti kita gunakan lagi konsep yang ini. 1 derajat sama dengan 1/180 pi radian. Kalau 120 derajat, maka 120/180 pi radian. Maka besarnya adalah 120 dibagi 180 berarti 2/3 pi radian. Nah, jadi 120 derajat biasa disebut 2/3 pi radian ya, kalau dinyatakan dalam pi radian. Tadi 90 derajat ini setengah pi radian. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau setengah putaran berarti pakai konversi ini ya, satu putaran 360 derajat. Kalau setengah putaran ya setengah kali 360 derajat. Maka menjadi 180 derajat. Nah, 180 derajat berapa radian? Gunakan rumus konversi yang ini. 1 derajat sama dengan 1/180 pi radian. Kalau 180 derajat berarti 180/180 ya, sesuai rumus ini kan, pi radian. Berarti 180 bagi 180 berarti 1 pi radian. Kalau 1 biasanya kan suka nggak ditulis ya. Berarti 1 pi radian. Pi radian. Nah, berarti 180 derajat ini kalau dibuat menjadi radian adalah sebesar pi radian. Oh iya, apakah betul pi radian ini besarnya adalah 180 derajat? Pi radian apakah 180 derajat? Ternyata pi itu kan besarnya adalah 3,14. Ternyata 3,14 dikali radian. 1 radian itu kan 53,7 derajat ya. Ini kalau dikalikan 3,14 dikali 53,7 derajat, ini hasilnya ternyata adalah 180 derajat. Ya. Nah, pi radian ini bisa diangkakan menjadi 180 derajat ya. Dengan nilai pi 22/7 atau 3,14 dan 1 radiannya adalah 53,7 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 putaran? Berarti 4 dikali 360 derajat sama dengan 4 kali 360 1440 derajat. Nah, 1440 derajat berapa radian? Berarti 1440/180 pi radian. Maka 1440 dibagi 180 adalah 8 pi radian. Jadi sudut 1440 derajat itu sama dengan 8 pi radian. Nah, sekarang kalau dari derajat ke putaran kemudian ke radian, berarti kita butuhkan 1 derajat berapa putaran? Kita kan tadi punya 1 putaran sama dengan 360 derajat ya, atau 360 derajat adalah 1 putaran kan? Ya, kita bolak-balik. 1 putaran sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 1 putaran ya. Kalau misalnya kita mau tahu 1 derajat itu berapa putaran, berarti
360 itu supaya jadi satu kan berarti dibagi 360, berarti kedua ruas kita bagi 360, berarti 360 bagi 360 kan 1. Nah, 1 berarti per 360 putaran. Nah, berarti untuk soal nomor 5 kita gunakan rumus konversi yang ini. 1 derajat sama dengan 1 per 360 putaran. Jadi kalau 225 derajat berapa putaran? Berarti 225 dibagi 360. Maka hasilnya adalah 5 per 8. Kemudian 5 per 8 putaran, ini berapa radian? Berarti kita gunakan putaran ke radian. Oke, karena di sini belum kita buatkan rumusnya, ya udah kita dari derajat aja ke radian ya. 225 derajat berapa radian? Berarti kita lihat yang 1 derajat. Ini ya. Kalau 1 derajat sama dengan 1 per 80 pi radian, maka 225 derajat adalah 225 per 180 pi radian. Maka 225 per 180 kita sederhanakan menjadi 5 per 4 pi radian. Nah, berarti 5 per 8 putaran ini setara dengan 5 per 4 pi radian. Begini cara mengkonversi ukuran sudut dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat dengan menggunakan rumus konversi yang kita buat. Nah, dari hubungan derajat dan radian ini kemudian didapatkan suatu bentuk tabel sudut istimewa yang sering digunakan ya. Kalau 0 derajat itu sama dengan 0 radian. 30 derajat itu pi per 6 radian. 45 derajat biasa disebut pi per 4 radian. 60 derajat itu pi per 3 radian. 90 derajat pi per 2 radian dan seterusnya. Ya, jadi derajat bisa dinyatakan dalam bentuk radian. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi atau perputaran dari sisi awal initial side ke sisi akhir terminal side. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam. Arah putaran sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk memudahkannya, kita cermati deskripsi berikut ini. Ya, perhatikan di sini. Nah, tadi dikatakan bahwa definisi sudut adalah hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Misalkan sisi awal di sini. Nah, suatu sudut ini adalah hasil rotasi. Rotasi itu perputaran ya. Nah, kalau misalnya berputarnya ke sini tuh berarti kan dia berlawanan dengan arah jarum jam. Karena kan jarum jam tuh berputarnya ke arah sini kan. Nah, ini berarti arah rotasi atau arah perputarannya ini dia memiliki makna dalam sudut. Kalau dia berputar ke arah sini atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut ini bertanda positif. Sedangkan apabila misalnya sisi awal ini sisi akhirnya, rotasinya ini dia searah jarum jam, maka maknanya adalah sudut tersebut bertanda negatif. Nah, misalkan kalau misalnya sisi awalnya atau initial side-nya ini dia ke arah sini, rotasinya berarti misalnya ini 30 derajat. Nah, maka ini berarti sudutnya bertanda positif, 30 derajat. Nah, sedangkan apabila sama-sama 30 derajat tetapi arah rotasinya itu ke arah bawah ke sini atau searah jarum jam, misalnya ini 30 derajat, maka sudut ini dinamakan sudut negatif 30 derajat. Padahal besar sudutnya itu sama-sama 30 derajat ya. Maka tadi ada yang harus digarisbawahi bahwa arah rotasi atau arah putaran memiliki makna dalam sudut ya. Maknanya yaitu apabila berlawanan arah jarum jam, maka sudut tersebut bertanda positif, dan apabila rotasinya ini searah jarum jam, maka sudut tersebut bertanda negatif. Nah, dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, disebut sudut standar atau sudut baku.
Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Sebagai catatan bahwa untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Juga menggunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Selain itu, jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa, maka sudut B disebut sudut koterminal. Perhatikan gambar berikut. Nah, misalkan ini sisi awal, ini sisi akhir. Nah, kemudian terbentuk sudut sebesar sudut alfa, dia berlawanan arah jarum jam, misalnya ini sudutnya sudut alfa. Nah, maka sudut sisanya, berarti kan sudutnya sebesar ini ya, misalnya sebesar beta. Nah, sudut alfa ini disebut sudut baku, sedangkan sudut sisanya itu disebut sudut koterminal. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, misalkan ini sisi awal, dan kemudian sisi akhirnya ini terletak pada salah satu sumbu, baik itu sumbu X maupun sumbu Y, maka apabila sisi akhirnya terletak pada sumbu X maupun Y, nah maka ini disebut dengan pembatas kuadran ya. Pembatas kuadran itu berarti 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, besar sudut dari 0 sampai 90 derajat ini dinamakan kuadran 1. Ya, besarnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian besar sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat ini adalah daerah kuadran 2. Besar sudutnya adalah berkisar dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian dari 180 derajat sampai 270 derajat ini adalah daerah kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini sudutnya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Berarti di sini adalah kuadran 4. Besarnya dari 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, inilah besar sudut pada setiap kuadran. Nomor 1, gambarkan sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Nah, di sini ada 4 buah sudut baku yang kita harus gambarkan pada koordinat kartesius. Kalau 60 derajat berarti gambarnya seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti 60 derajat ini dia terletak pada kuadran 1. Berarti ini sisi awal. Sisi akhirnya ini sebesar 60 derajat. Kita hitung dari busur ya. Menggunakan penggaris busur. Nah, ini adalah 60 derajat. Dan karena sudutnya ini positif, berarti arah rotasinya ke sisi akhir ini berlawanan arah jarum jam. Ini ya. Nah, ini adalah gambar sudut baku 60 derajat, yaitu pada kuadran 1. Nah, sekarang nomor B, negatif 45 derajat. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya, berarti sisi awal kita mulai dari sumbu X. Nah, karena ini siku-siku 90 derajat, maka kalau 45 derajat berarti kan ke arah sini ya. 45 derajat biasanya setengah antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, namun karena di sini negatif, berarti kalau ini sisi awal, maka dia arah rotasinya itu ke arah sini, searah jarum jam. Nah, jadi ini sisi awalnya, ini sisi akhirnya. Nah, arah rotasinya ini searah jarum jam, dan besarnya adalah 45 derajat sudutnya ya. Ya, berarti negatif ini menyatakan dia searah jarum jam. Nah, berarti sudut negatif 45 derajat ini ada pada kuadran 4. Ya. Kemudian C, 120 derajat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 120 derajat berarti kan dia ada di kuadran 2 ya. Di kuadran 2, kalau ini 90 berarti tambah lagi 30 derajat. Ya, 120 derajat ini dihitung menggunakan busur. Arah rotasinya ini ke arah berlawanan arah jarum jam karena dia positif. Ya, ini besarnya adalah 120 derajat dan ini sisi awal, sedangkan yang ini sisi akhir. Kemudian yang D, 600 derajat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 600 derajat berarti satu putaran lebih ya. Satu putaran itu kan, nah karena ini positif berarti berputarnya ini dia berlawanan arah jarum jam.
Pertama berputar sebanyak 360 derajat. Ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian kekurangannya berarti 600 dikurangi 360, 240. Berarti kemudian ditambah lagi 240, berarti kan ini 180, berarti ditambah lagi 60. Nih ya jadinya ya. Ini adalah besar sudut 600 derajat. Satu putaran, kemudian ditambah lagi 240 derajat. Nah, ini adalah besar sudut 600 derajat. Berarti sisi awalnya ini. Nah, sisi akhirnya berarti ini ada di kuadran 3. Nah, seperti ini ya, mengenai sudut baku dan pembatas kuadran. Demikianlah pembahasan kita tentang materi prasyarat trigonometri. Kita sudah membahas ukuran sudut, derajat, dan radian, juga mengenai sudut baku dan pembatas kuadran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.